Oke, shalom. Shalom semuanya. Silakan. Ya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan judul kami yaitu Christian Character. Kami dari kelompok 4 ada saya, Aman Straib Zalufu, ada Saudari Herlianti Anton Kakak, dan ada Saudara Doni Yesaya Tariga. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada presenter pertama, kepada Saudari Herlianti Anton Kakak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ayo, mari, silakan. Bentar. Oke, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Karakter atau sifat atau gaya pembawaan seorang manusia dapat dibagi dalam dua hal, yaitu hal positif dan hal negatif. Hal positif yang menjadi kelebihan adalah setia dan sabar, bekerja sempurna, memiliki visi, bertanggung jawab, dan lain-lain. Sedangkan untuk hal negatif yang menjadi kekurangannya yaitu gegabah, tidak memiliki toleransi, tidak jujur, dan sebagainya. Namun mari kita mencoba melihat karakter manusia dari Alkitab. Nah, membangun karakter seorang manusia dapat dilakukan minimal dengan 3 jenis, yaitu karakter rohani, di mana karakter rohani ini adalah karakter yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kemudian karakter jiwa adalah karakter yang sesuai dengan keinginan manusia. Dan yang ketiga adalah karakter daging, di mana karakter daging ini adalah karakter yang sesuai dengan keinginan dosa. Contohnya, jika seseorang meletakkan jiwanya kepada kehidupan rohani, maka akan menghasilkan karakter rohani. Jika seseorang melulu menggunakan jiwanya, maka yang akan muncul adalah karakter jiwa. Sedangkan mereka yang meletakkan jiwanya pada keinginan dosa atau meletakkan jiwanya pada keinginan daging, maka karakter yang akan muncul atau karakter yang akan tampak adalah karakter dosa. Nah, seorang Kristen berusaha membangun karakternya berdasarkan keinginan Tuhan atau berdasarkan keinginan rohani. Karena apa? Karena karakter yang dibangun secara rohani akan tumbuh secara rohani juga. Nah, karakter seorang manusia ini dipengaruhi oleh lingkungannya. Dalam hal ini, karakter yang dibangun dalam lingkungan Kristen akan membuat seorang anak tumbuh dengan karakter rohani yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, lanjut. Kemudian pengertian karakter. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan karakter sebagai sebuah sifat, watak, dan tabiat. Nah, kemarin saya tidak sengaja membaca sebuah artikel dan saya menemukan pengertian karakter menurut seorang tokoh, seorang ahli yang bernama Hidayatullah. Nah, beliau berpendapat bahwa karakter adalah sebuah kualitas, sebuah kekuatan mental, moral, atau budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus sebagai pendorong serta pembeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, secara tidak sengaja saya menemukan kalimat ini. Nah, ini adalah definisi karakter menurut Hidayatullah. Nah, ternyata karakter ini, ketika kita mengetahui pengertian karakter, ternyata karakter ini sudah terbentuk sejak kita lahir. Namun, karakter juga bisa berasal dari pengalaman hidup. Nah, kata karakter dalam Alkitab berasal dari kata Yunani yang berarti alat ukir atau alat pemahat. Dalam bahasa Latin, karakter bermakna tools for making to engrave. Webster Dictionary memberi arti engrave dan inscribe. Nah, dengan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa karakter adalah proses memahat jiwa, proses menandai diri, atau proses mengukir diri sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda. Nah,
Karakter ini sangat berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memproses kita seumur hidup untuk menumbuhkan karakter-karakter ilahi. Sehingga apa? Sehingga kita semakin serupa dan segambar dengan dirinya. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, buah roh ini adalah karakter yang harus diterapkan oleh orang-orang yang percaya. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, semua ini adalah karakter yang mencerminkan karakter Kristus. Nah, kemudian karakter menurut Alkitab adalah di mana kita menjalani hidup kita di hadapan Allah. Takut hanya kepada Allah dan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak peduli bagaimana perasaan kita atau apa yang mungkin dikatakan oleh orang lain atau dilakukan orang lain. Nah, firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lanjut. Nah, kita masuk ke dalam karakter Kristen. Karakter Kristen disebut juga sifat-sifat Kristen, yaitu kualitas rohani yang dimiliki seorang Kristen. Nah, karakter Kristiani adalah sifat-sifat yang terkandung dalam ajaran Kristen yang harus diteladankan orang-orang Kristen dengan memandang pada karakter Kristus. Nah, karakter Kristus adalah karakter yang dijiwai, adalah sebuah pengorbanan, sabar, sopan, berani, dan damai sejahtera. Nah, setiap pribadi dikenali melalui sifat-sifat atau karakter yang khas bagi dirinya. Nah, pembentukan pribadi mencakup kombinasi dari beberapa unsur yang tidak mungkin dapat dihindari, yaitu unsur pembawaan dari lahir, unsur lingkungan, dan kebiasaan. Nah, untuk unsur yang pertama, yaitu unsur pembawaan dari lahir, unsur pembawaan dari lahir adalah unsur-unsur yang dibawa atau diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran seperti keadaan fisik, intelektual, emosional, temperamen, dan spiritual. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur lingkungan, di mana unsur lingkungan ini mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat besar. Mempunyai pengaruh dan peranan yang sangat besar dalam membentuk karakter dari pribadi seseorang. Nah, unsur lingkungan di sini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan tradisi dan budaya, serta lingkungan alamiah atau tempat tinggal. Kemudian untuk unsur yang ketiga adalah unsur kebiasaan. Unsur kebiasaan adalah suatu tindakan atau tingkah laku yang terus-menerus dilakukan menjadi suatu keyakinan atau keharusan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini akan turut membentuk karakter seseorang. Oke, terima kasih. Presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Aman Sraif Zaluku. Iya, berikan tepuk tangan dulu untuk